Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah, kelas 01 PT 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki ke materi, sebaiknya saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Hardiansyah, yaitu saya sendiri. Yang kedua Syahrul Ramadan. Yang ketiga Mina Pratamasari. Yang keempat Ibnu Mukhlisin. Yang kelima Yohan Francisca. Materi ini yang akan dibacakan oleh Hardiansyah dan Mina Pratamasari. Baik, langsung saja kita masuk ke materi DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Kenapa DHCP diperlukan? Yang pertama, karena DHCP adalah perangkat jaringan yang dapat membantu performa akses penggunaan ke jaringan internet agar menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan itu, perangkat dapat terhubung dengan jaringan dan juga dikonfigurasikan dengan benar. Yang kedua, karena mudah dalam pemberian alamat IP kepada komputer klien atau alat jaringan lainnya, walaupun dalam jumlah yang banyak dengan cara otomatis. Dengan menggunakan DHCP, kita tidak perlu lagi men-setting IP komputer klien satu persatu. Selanjutnya, terdapat 4 cara kerja yang dilakukan DHCP. Berikut adalah uraiannya. Yang pertama, IP last discover. Yang kedua, IP last over. Yang ketiga, IP last request. Yang keempat, IP last acknowledge. Baik, berikut kita saksikan beberapa uraian cara kerja DHCP. Di sini saya akan menjelaskan uraian cara kerja DHCP. Lantas, bagaimana cara kerja DHCP? DHCP klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP pada sebuah server, dan dalam proses ini ada 4 langkah. Berikut langkahnya. Ada satu buah klien laptop, ada satu buah switch, dan ada 2 buah server komputer yang saling berhubungan. Si klien meminta alamat IP pada komputer. Ada yang bisa memberikan alamat IP, si klien meminta alamat IP, dan klien menyebar paket secara broadcast dengan tujuan berikut ini. Kegiatan ini dinamakan dengan DHCP Discover. Selanjutnya, langkah yang kedua, ada 2 buah server, ada 1 buah switch, dan ada 1 buah klien. Dan si server memberitahu kepada klien bahwa saya ada alamat IP. Kegiatan ini dinamakan dengan DHCP over. Selanjutnya, langkah yang ketiga, ada 1 buah klien, ada 1 buah switch, dan ada 2 buah server komputer. Si klien ini minta IP pada server. Oke, saya minta IP-nya dengan IP berikut, dan klien mengirim paket permintaan IP. Kegiatan ini dinamakan dengan DHCP request. Selanjutnya, langkah yang keempat,
ada 2 buah komputer dan ada 1 buah switch dan ada 1 buah klien, dan si server memberitahu dan memberi IP, ini IP untukmu, dan si klien mendapatkan IP berikut. Server mengirim paket DHCP acknowledgement. Kegiatan ini dinamakan dengan DHCP acknowledgement. Baik, inilah proses cara kerja DHCP. Selanjutnya akan menjelaskan tentang keuntungan DHCP. Saya Mina Pratamasari, NIM 80 2018 0108. Keuntungan menggunakan DHCP. Dengan menggunakan DHCP, kita tidak perlu lagi memberikan atau membagikan alamat IP kepada komputer klien satu persatu, mencegah terjadinya IP konflik yang sering terjadi pada suatu jaringan. Komputer yang ingin terhubung jaringan dapat menggunakan alamat IP yang tidak dipakai oleh komputer klien lain. Dengan menggunakan layanan DHCP, komputer klien yang terhubung ke jaringan dapat menggunakan alamat IP dengan jangka waktu tertentu, tergantung dari pemberian server. Kekurangan menggunakan DHCP. Semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Fungsi DHCP. Fungsi DHCP adalah mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap komputer klien yang ingin terhubung dengan jaringan komputer, dan juga memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dengan mengelola jaringan komputer. Jenis-jenis DHCP. 1. DHCP Scope. DHCP Scope adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Ini juga dapat dikonfigurasikan oleh seorang administrator dengan menggunakan peralatan konfigurasi DHCP server. 2. DHCP Lease. DHCP Lease adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP klien oleh DHCP server. 3. DHCP Option. DHCP Option adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP klien. Ketika sebuah klien meminta alamat IP server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. Kesimpulan, organisasi mulai menerapkan IPv6 harus memigrasikan DHCP untuk lingkup IPv4 dari router atau sekelar dan memanfaatkannya pada infrastruktur server DHCP yang kuat. Perubahan ini juga berarti bahwa organisasi Anda ingin DHCP berfungsi sama untuk kedua protokol. Organisasi perusahaan ingin memanfaatkan server DHCP protokol ganda terpusat untuk memberikan alamat IPv4 dan IPv6 ke perangkat klien. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang DHCP dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.